Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kabar kalian semua baik ya. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai jenis-jenis bahan ajar. Nah, sebelum itu, seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu dong. Dan berikut nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama, dengan nama Nimade Sukma Angelica. Nomor absen 15. Dan yang kedua dengan nama Nikadek Sri Widiari. Nomor absen 17. Yang ketiga, saya sendiri dengan nama Niputu Silvira Maharani. Nomor absen 19. Dan yang keempat dengan nama Nikadek Tarisma Dwi Antari. Nomor absen 21. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Adapun pembahasan yang kita bawakan yaitu yang pertama, bahan ajar menurut para ahli. Yang kedua, bahan ajar menurut bentuknya. Dan yang ketiga, bahan ajar menurut cara kerjanya. Dan yang terakhir, bahan ajar menurut sifatnya. Dan langsung saja kita simak ya video selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman. Di video pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahan ajar menurut pendapat para ahli. Nah, banyak sekali para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis bahan ajar yang sekiranya dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam video ini, kita akan membahas mengenai 4 ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis bahan ajar. Nah, adapun 4 orang ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai jenis-jenis bahan ajar yang akan kita bahas pada kali ini ialah yang pertama ada Henitz, yang kedua ada Roundtree, yang ketiga ada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, dan yang keempat ada berdasarkan pendapat dari Prastowo. Nah, adapun pendapat ahli yang pertama yaitu Henitz. Sebagaimana beliau menjelaskan bahwa jenis-jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 5 jenisnya. Nah, menurut beliau, 5 jenis bahan ajar tersebut ialah yang pertama adalah bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan. Nah, contoh dari bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan tersebut ialah seperti diagram dan juga display. Yang kedua adalah bahan ajar yang dapat diproyeksikan. Nah, contoh dari bahan ajar yang dapat diproyeksikan tersebut ialah seperti slide dan juga film trips. Yang ketiga adalah bahan ajar berupa audio. Nah, bahan ajar berupa audio tersebut misalnya seperti compact disc dan juga kaset. Yang keempat adalah bahan ajar berupa video. Nah, bahan ajar berupa video itu misalnya seperti film dan juga video. Dan yang terakhir adalah bahan ajar media komputer. Nah, contoh dari bahan ajar media komputer tersebut yaitu hipermedia. Nah, adapun pendapat dari ahli selanjutnya yaitu pendapat dari Roundtree. Nah, beliau menjelaskan bahwa jika ditinjau berdasarkan sifatnya, jenis-jenis bahan ajar tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, kira-kira apa saja ya jenis-jenis bahan ajar jika ditinjau berdasarkan sifatnya itu? Nah, yang pertama adalah jenis bahan ajar berbasis cetak. Nah, bahan ajar berbasis cetak ini contohnya seperti buku, peta, dan juga foto. Dan yang kedua adalah bahan ajar berbasis teknologi. Contohnya seperti video interaktif dan juga multimedia. Dan yang ketiga adalah jenis bahan ajar yang dipergunakan untuk proyek atau praktik. Contohnya seperti kit sains dan juga lembar wawancara. Dan yang terakhir adalah bahan ajar yang dipergunakan untuk interaksi manusia, terutama yang dipergunakan dalam pendidikan jarak jauh. Contohnya seperti video conference yang sebagaimana yang sering kita lakukan dalam perkuliahan kita. Nah,
Adapun jenis-jenis bahan ajar menurut ahli berikutnya, yaitu menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Nah, menurut dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, jenis-jenis bahan ajar itu dikelompokkan menjadi 4 jenisnya. Nah, di antaranya dari keempat jenis yang dikemukakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas itu ialah yang pertama adalah bahan ajar berupa cetak. Nah, tentunya bahan ajar berupa cetak ini tidak asing lagi di telinga kita, dan contoh dari bahan ajar cetak tersebut seperti handout dan juga LKS. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar audio. Nah, bahan ajar audio ini contohnya seperti audio compact disc dan juga piring hitam. Dan yang ketiga adalah bahan ajar berupa audio visual. Nah, bahan ajar audio visual ini berupa video compact disc dan juga film. Dan yang terakhir atau keempat yaitu bahan ajar berupa multimedia interaktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif ini contohnya seperti compact disc interaktif dan juga bahan ajar berbasis web. Nah, yang terakhir adalah pendapat dari Prastowo. Nah, beliau menyatakan bahwa bahan ajar dapat dibagi menjadi 4 macamnya. Nah, yang pertama itu adalah bahan ajar berdasarkan bentuknya. Nah, jika dilihat dari bentuknya, bahan ajar tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, adapun jenis-jenis bahan ajar menurut bentuknya ialah sebagai berikut. Nah, bahan ajar menurut bentuknya itu dapat dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah bahan ajar cetak. Nah, contoh dari bahan ajar cetak ini ialah seperti wall chart dan juga gambar atau foto. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar berupa audio. Nah, bahan ajar berupa audio ini contohnya seperti kaset dan juga radio. Dan yang ketiga adalah bahan ajar berupa audio visual. Nah, bahan ajar berupa audio visual ini contohnya seperti video dan juga film. Dan yang terakhir adalah bahan ajar interaktif. Nah, contoh dari bahan ajar interaktif ini adalah compact disc interaktif. Yang kedua adalah jenis bahan ajar berupa cara kerjanya. Nah, berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar itu dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Nah, yang pertama adalah bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan. Nah, bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan itu contohnya seperti diagram dan juga display. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar yang dapat diproyeksikan. Nah, bahan ajar yang dapat diproyeksikan tersebut contohnya seperti OHP dan juga film. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar yang berupa audio. Nah, bahan ajar berupa audio itu contohnya seperti tape kompo. Kemudian yang keempat adalah bahan ajar berupa video. Nah, bahan ajar berupa video itu contohnya seperti CD. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar berupa media komputer. Nah, bahan ajar berupa media komputer tersebut contohnya seperti hipermedia. Nah, yang ketiga adalah bahan ajar berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan ajar itu dapat dibagi lagi menjadi 4 loh. Nah, yang pertama adalah bahan ajar berbasis cetak. Contohnya seperti majalah dan juga koran. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar berbasis teknologi. Contohnya seperti computer based tutorial. Dan yang ketiga adalah bahan ajar yang dipergunakan untuk praktik atau proyek. Nah, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktik serta proyek itu contohnya seperti lembar observasi dan juga kit science. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar yang digunakan sebagai untuk interaksi manusia. Contohnya seperti telepon dan juga video conference. Nah, yang terakhir adalah bahan ajar menurut dari substansi materi bahan ajar. Nah, berdasarkan substansi materi bahan ajar, secara garis besarnya bahan ajar itu adalah pengetahuan, yaitu kognitif. Kemudian yang kedua adalah
keterampilan, yaitu psikomotorik, dan yang ketiga adalah sikap, yaitu afektif, yang mana ketiga komponen itu harus dipelajari oleh peserta didik guna mencapai standar kompetensi serta kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan materi selanjutnya yaitu bahan ajar menurut bentuknya. Bahan ajar menurut bentuknya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, bahan ajar cetak. Yang kedua, bahan ajar audio. Yang ketiga, bahan ajar audiovisual. Dan yang keempat, bahan ajar interaktif. Bahan ajar cetak, yang dimana suatu bahan ajar yang berisi materi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk cetak. Contohnya, buku kerja siswa, peta, dan juga diagram. Yang kedua, ada bahan ajar audio, yang dimana memanfaatkan indera pendengaran manusia untuk menangkap suatu materi pembelajaran. Contohnya, radio dan juga kaset. Dan yang ketiga, yaitu bahan ajar audiovisual, yang dimana mendapatkan suatu materi dari gambar dan juga suara-suara. Contohnya itu film dan juga video pembelajaran. Yang terakhir ada bahan ajar interaktif, yang dimana mengkombinasikan 2 atau lebih suatu media seperti audio, gambar, teks, grafik, animasi, dan juga video-video. Contohnya, bahan ajar berbasis web. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai bahan ajar menurut cara kerjanya. Bahan ajar menurut cara kerjanya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Yang ketiga yaitu bahan ajar audio. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bahan ajar atau media komputer. Yang pertama, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor dalam memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakan bahan ajar ini. Contoh bahan ajar ini yaitu foto, display, diagram, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam menyampaikan bahan ajar terhadap peserta didik. Bahan ajar ini mengharuskan peserta didik untuk menggunakan dan menguasai proyektor. Contoh dari bahan ajar ini seperti slide, film strip, proyeksi komputer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. Untuk mempergunakannya, kita memerlukan alat pemain atau player. Media rekaman tersebut seperti tempo combo, CD player, VCD player, multimedia player, dan lain sebagainya. Contoh dari bahan ajar ini yaitu kaset, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahan ajar video. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player atau VCD player dan lain sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan media rekaman. Hanya saja, bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi, dalam tampilannya dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contoh dari bahan ajar ini yaitu film dan video. Yang kelima ada bahan ajar atau media komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang memerlukan komputer. Contohnya ada computer mediated instruction dan computer based multimedia atau hypermedia. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya.
Materi yang saya bawakan yaitu materi terakhir tentang bahan ajar menurut sifatnya. Nah, bahan ajar menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Sebagaimana disebutkan oleh Rowntree pada tahun 1994 dalam Belawati dan kawan-kawan, dia menyebutkan adapun menurutnya bahan ajar menurut sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar yang berbasiskan cetak. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi. Yang ketiga, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek dan atau proyek. Yang keempat, yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahan ajar berbasiskan cetak. Nah, bahan ajar ini merupakan perangkat bahan ajar yang memuat materi atau pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi. Nah, bahan ajar ini tidak menggunakan proyektor untuk memproyeksikannya dalam pembelajaran, melainkan bahan ajar ini dicetak melalui teknologi. Adapun teman-teman sudah ketahui, contoh dari bahan ajar yang berbasiskan cetak ini yaitu ada buku, majalah, dan peta. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar yang berbasiskan teknologi. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahan ajar yang berbasiskan teknologi ini merupakan bahan ajar yang sudah disusun atau dikembangkan menggunakan teknologi yang canggih sehingga pembelajaran harus dibarengi dengan adanya teknologi. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, adapun contoh dari bahan ajar berbasiskan teknologi ini ada video pembelajaran, video interaktif, dan e-book. Nah, yang ketiga ada bahan ajar yang dipergunakan sebagai praktek atau proyek. Nah, di sini bahan ajar yang digunakan sebagai praktek atau proyek itu adalah bahan ajar yang digunakan untuk penilaian dalam proses pembelajaran praktek atau maupun dalam pembuatan proyek kerja. Nah, adapun contoh dari bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek dan proyek yaitu ada lembar observasi, kit sains, dan lembar wawancara. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, yaitu bahan ajar yang digunakan untuk melakukan sebuah interaksi oleh pendidik kepada peserta didik, di mana dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pandemi COVID-19 di mana diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ, yang di mana bahan ajar ini digunakan oleh guru untuk berinteraksi dengan siswanya. Nah, seperti pembelajaran jarak jauh tersebut dilakukan dengan melakukan video conference dengan menggunakan via Zoom. Adapun contoh dari bahan ajar yang digunakan yaitu ada handphone, laptop, maupun komputer. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu yang pertama ada bahan ajar menurut bentuknya, yang dimana ada bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan juga bahan ajar interaktif. Dan bahan ajar menurut cara kerjanya ada bahan ajar diproyeksikan, bahan ajar tidak diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar media komputer. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Ada bahan ajar cetak, bahan ajar teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktik, dan bahan ajar yang digunakan untuk interaksi. Jadi, sekian video dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, maka diskusikanlah di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu video saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.
Yang ketiga ada Direktorat Pembinaan Lawati dan kawan-kawan. Adapun menurutnya bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Sehingga Oke. Dan rekan saya nomor 2 yang bernama Nikadek Sri Widiari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. bye!